Negara-negara maju maupun negara berkembang, tentu kriminalitas sudah menjadi bagian di dalamnya yang hampir sulit untuk dipisahkan. Salah satu kasus kriminal yang seringkali kita temui di masyarakat dan juga di media sosial ialah KDRT. Baik KDRT dengan skala kecil seperti pemukulan yang menyebabkan lecet, memar, dan luka-luka, hingga dapat bertransformasi menjadi tahap lebih ekstrim seperti pembunuhan. Banyak orang-orang yang tidak berani menyuarakan pendapatnya atas apa yang telah mereka alami dengan iming-iming rasa takut jika mengadu dan juga trauma yang mendalam untuk fisik dan juga jiwa. Nah, untuk kita, baik sebagai teman, sahabat, saudara, maupun orang tua, sudah seharusnya mengetahui dan menjadi sandaran bagi mereka. Kami dari kelompok 8 akan membawakan video dengan tema peradilan agama dalam menangani kasus KDRT dengan penjelasan singkat Dan harapan agar dapat membantu sekaligus menjadi edukasi untuk masyarakat. Oh ya Allah, dari tadi kerjaan makan tidur pilih di mana-mana. Orang capek habis pulang kerja. Hari-hari nganggur, cari kerja kayak apa kek? Lah, yang nyuruh kamu kerja siapa? Ya, harusnya kamu sebagai kepala keluarga, sadar diri. Ya kan aku capek. Aku juga capek, kamu capek, semua orang capek. Kan kamu kan bisa kerja sendiri kan? Kenapa kamu kan sebagai kepala keluarga nggak boleh kewajiban? Ya kan aku capek. Aku capek kadang ngurusin rumah ya. Jadi aku Kamu makan lah. capek. Sekarang aku tanya, kita semua capek. Lagi ngomong apa sekarang? Cari Itu kerja aja. kek, usaha kek. Lah kan kamu kan tahu kalau aku selama ini udah daftar di Indomaret di Alfamart kan udah diterima semua. Sekarang aku tanya, kontribusi sekarang sebagai seorang Lah kan aku di rumah. Aku kan di rumah. Iya kan? kontribusi apa? Kewajibanmu dipenuhi apa enggak? Sekarang aku tanya. Lah kan tapi kan gimana? Aku sudah berusaha. Ya usaha lagi. Kamu kira aku nggak capek? Aku Nggak sekarang kamu bilang sudah. Kenapa? Nggak suka? Pergi sekarang. Video tadi merupakan salah satu contoh atau bentuk kasus kekerasan di dalam masyarakat. Hal ini sudah menjadi hal lumrah di dalam masyarakat karena terlalu sering terjadi di mana-mana. Banyak sekali artikel dan berita yang membahas mengenai kasus kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa dan kenapa hal tersebut bisa terjadi. KDRT ini merupakan hal yang salah. Meskipun mereka tahu itu adalah hal yang salah, mereka tetap melakukannya berulang kali. Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga adalah ketidakstabilan emosi. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak sekali terjadinya pernikahan di usia muda, sehingga sulit bagi mereka untuk mengendalikan emosi mereka. Para remaja di bawah umur menikah tanpa tahu apa dan hal apa yang akan terjadi pada mereka ke depannya. Halo, kamu lagi di mana kalian semua? Bisa temenin aku sebentar nggak? Iya, di kafe yang biasa. Tolong ya. Oke, thank you. Hai Sas. Hai. Oh, kenapa? Kenapa kamu? Aku lagi di rumah. Kenapa? Cerita sama kita. Biasa aku berantem sama suami aku kan. Terus kali ini dia tuh kelewatan banget. Dia sampai pukul aku tadi nabrak aku. Aku juga nggak tahu mau gimana. Itu gimana ceritanya sama kamu di sana? Tadi kan aku habis balik kerja kan. Emang aku pulangnya sore kebetulan ya. Terus abis itu pas balik kerja, ya aku tahu sih emang sehari-hari dia itu cuma makan, tidur, terus nggak pernah ngerjain pekerjaan rumah juga gitu. Kayak tadi aku abis balik kerja, piring-piring di mana-mana. Ya kan orang capek kalau kayak gitu malah makin emosi kan. Nah ya udah aku bilang selama ini juga nggak ada kontribusi apa-apa gitu sebagai kepala rumah tangga kan. Terus gara-gara ya kita sama-sama emosi mungkin, tiba-tiba dia langsung nampar aku gitu aja. Aku juga bingung banget sekarang gimana. Dia juga tadi ngusir aku loh.
Emang dia udah sering ya nampar kamu, kasar sama kamu? Kalau untuk main fisik kayak baru emang beberapa belakangan hari ini sih gitu, kayak setiap emosi sedikit main tangan, emosi sedikit main tangan kayak gitu. Kalau udah lebih dari satu kali udah bisa dikatain sering, kenapa nggak coba laporin aja? Gimana ya, aku mau mencoba laporin tapi aku nggak tahu gitu, kata orang-orang juga caranya ribet, susah, dan aku juga nggak tahu mulai dari mana gitu. Jadi aku benar-benar orang nggak tahu mau kemana, mau ngapain, bingung banget. Nah, bila ingin melakukan perceraian, terdapat sejumlah tata cara, proses, dan juga syarat yang harus diikuti nih teman-teman. Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dianggap sah bila dilakukan di depan sidang pengadilan dan telah melalui mediasi pengadilan yang tidak berhasil. Lalu untuk bercerai, suami dan istri harus memiliki alasan kuat bahwa mereka tidak dapat hidup rukun bersama lagi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sepasang suami istri harus memiliki alasan kuat bila ingin melakukan perceraian. Alasan-alasan perceraian ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana perceraian dapat dilangsungkan bila salah satu pihak A. berbuat zina, menjadi pemabok, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, B. meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, C. mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, D. melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, E. mendapatkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan menyulitkannya untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri. F. Suami dan istri terus berselisih dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Lalu bagaimana sih tahapan prosedur perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di pengadilan agama? Proses perceraian terbagi atas beberapa bagian seperti di layar berikut. Nah, untuk kenyamanan bersama dimohon untuk teman-teman dapat memerhatikan video sejenak ya apabila ingin membaca tulisannya. Tahap pertama yaitu menyusun gugatan atau permohonan. Di tahap ini, penggugat mengajukan 3 permohonan. Yang pertama, membuat identitas tergugat dan penggugat. Kedua, membuat posita. Ketiga, membuat petitum. Nah, untuk permohonan seputar anak dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap atau sesudah ikrar talak diucapkan. Dalam tahap kedua ini, gugatan atau permohonan diajukan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama di daerah hukum kediaman penggugat atau pemohon. Bila termohon berkediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama di daerah hukum di tempat kediaman pemohon. Namun, bila pemohon dan termohon tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama di daerah hukum tempat dilangsungkan pernikahan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Mengenai tata cara pembuatan surat gugatan atau permohonan, kami anjurkan untuk meminta petunjuk pegawai pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk informasi lebih lanjut. Lalu yang ketiga, tahap membayar biaya perkara. Setiap perceraian dibebani biaya kecuali bagi yang tidak mampu dapat melakukan perkara secara cuma-cuma atau prodeo. Selanjutnya, tahap di mana penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon menunggu panggilan sidang. Dan apabila sudah mendapatkannya, para pihak atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan surat panggilan. Tahap terakhir yaitu proses persidangan perceraian di pengadilan agama. Pada sidang ini, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Maka dari itu, kehadiran keduanya sangat dibutuhkan. Bila ketidakhadiran penggugat atau tergugat terus berlanjut, maka akan ada tindakan hukum yang dilakukan hakim seperti yang bisa tertera di layar. Bila kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan ikrar talak dikabulkan atau perceraian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Halo, aku udah mikirin kata-kata yang kalian bilang nih. Iya, jadi bisa nggak kalian temenin aku untuk urus semuanya ini? Oh, bisa ya? Makasih banyak ya. Oke. Guys, by the way, makasih ya selama ini udah nganterin aku ngurus-ngurus berkas semuanya. Aku juga jadi lebih agak-agak lebih tenang gitu sekarang. Pokoknya makasih ya guys udah nemenin aku ngurus-ngurus semuanya. Santai, teman-teman. Makasih, iya guys, makasih ya. Sudah jadi mamu sekarang kan beda. Kejar monyet, Allahu ya Allah monyet kami dikejar.